Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ganti sesi. Malam ini kita membuktikan dawuhnya Al-Mukarram Plato bahwa raja terbaik itu harusnya seorang filosof. Saya awali dari Romawi, Marcus Aurelius. Saya tidak tahu ini nama yang akrab apa asing di telinga. Paling tidak sekarang dengar, itu sudah pahalanya besar. Paling tidak ngerti lah ada tokoh yang semacam ini. Oke. Marcus Aurelius ini salah satu dari 5 kaisar yang baik. Ada istilah 5 kaisar baik dari Romawi. Jadi 5 kaisar baik ini 5 orang kaisar. Salah satunya Marcus Aurelius ini. Kebetulan Marcus ini terakhir dari 5 kaisar yang baik. Sekitar tahun 96 Masehi sampai 180 Masehi. Itu eranya 5 kaisar baik. Termasuk Marcus, pamannya Antonius, kemudian ayah angkatnya yang juga jadi raja, Hadrian. Jadi beliau ini sebenarnya bukan terahnya keraton kalau pakai bahasa Jawa. Ya memang orang menengah ke atas, tapi bukan keturunannya raja. Dia disukai awalnya oleh kaisar sebelumnya, Kaisar Hadrian namanya, yang tidak punya anak. Kaisar Hadrian ini sampai umur 90 tahun tidak punya anak. Ngangkat anak, anaknya meninggal. Terus dia melihat ada anak muda yang sangat potensial di dalam dirinya Marcus Aurelius ini. Cuma waktu mau diangkat jadi anak, jadi putra mahkota masih sangat muda. Sementara Hadrian ini sudah tua. Akhirnya pamannya Marcus juga diangkat jadi anak, Antonius. Antonius ini nanti yang menggantikan Hadrian. Antonius ini orang baik, kaisar yang baik, kaisar yang soleh. Makanya Antonius dikenal nanti sebagai Antonius Pius. Kayak bahasa Inggris itu kan Pius, piety, akar kata, jadi kesolehan. Antonius hidup tentram, jadi kaisar yang baik. Setelah dia meninggal dilanjutkan oleh Marcus Aurelius ini. Cuma dia waktu jadi kaisar mengangkat juga saudara angkatnya yang sebenarnya juga punya hak atas tahta sebagai kaisar juga, biar tidak gegeran. Namanya Verus. Jadi zaman Marcus ini jadi raja, dia kayak raja kembar sama saudara angkatnya namanya Verus. Jadi ada 2 raja, Marcus Aurelius sama Verus. Jadi nggak gegeran, karena biasanya kalau satu diangkat jadi raja, satunya kan ngamuk. Sudahlah diangkat jadi raja dua-duanya, asal pinter ngatur administrasinya. Beda sama zaman pamannya, zamannya Marcus sama Verus ini banyak tragedi, banyak perang, banyak bencana alam, ya gempa bumi, ya banjir, macam-macam. Jadi sampai nanti tidak lama setelah jadi raja, Verus ini juga tewas. Tinggallah Marcus Aurelius harus memegang kekuasaan Imperium Romawi yang besarnya luar biasa. Perang terus di sana sini, belum lagi ketemu bencana alam, ketemu persoalan-persoalan internal eksternal, termasuk persoalan istrinya, persoalan keluarganya. Marcus ini istrinya 1, anaknya 14. Anaknya banyak. Cuma banyak gosip
tentang istrinya. Jadi banyak diisukan sering selingkuh. Tapi ya itu cuma gosip, tidak boleh ya. Dan kesedihannya Markus lagi, 14 orang anaknya ini banyak yang meninggal waktu masih kecil. Yang sampai dewasa hanya 6. Pokoknya hidupnya Markus itu banyak pahitnya. Sampai nanti sahabatnya sendiri memberontak. Dan macam-macam, pokoknya perang, bencana. Cuma beliau ini bisa bertahan, bisa mengendalikan semuanya, bahkan terkenal jadi kaisar yang sukses karena filsafat. Beliau dikenal sebagai tokoh filsafat stoikisme. Dulu kita pernah belajar itu dan dulu pernah disinggung sedikit-sedikit tentang Marcus Aurelius. Malam ini kita masuk agak banyak. Jadi dengan bekal filsafat stoik ini, Markus bisa jadi pribadi yang tangguh, sabar. Markus ini dikenal raja yang sangat sabar, ulet, tekun, dan akhirnya menang. Meninggalnya karena sakit, tidak karena perang. Meskipun hidupnya banyak mengalami pengerang, mengalami bencana alam. Oke, kita lihat ya dahsyatnya filsafat dalam diri seorang pemimpin stoikisme. Ada tokoh barat yang meneliti filsafat Islam, namanya Joseph van Es. Katanya Joseph van Es, hasil penelitiannya tentang stoik ini, sebenarnya epistemologi yang banyak dikembangkan dalam tradisi filsafat Islam itu bukan Aristotelian, tapi logika-logika stoik. Makanya bau spiritualnya agak kental. Kalau Aristotelian murni kan agak realisme. Kalau coba baca Al-Kindi, baca Al-Farabi, baca Ibnu Sina, itu kan bau spiritualnya kuat. Cara berpikirnya agak bau stoik. Ya silahkan kamu cari sendiri apa iya begitu. Oke, kita lihat ya di mana menariknya stoikisme khasnya Marcus Aurelius. Orang stoik itu ciri berpikirnya 4. Yang pertama, berfilsafat tidak perlu jelimet, yang penting baik dan manfaat. Nah, ini prinsip luar biasa. Kalau di kita kan kadang-kadang filsafat itu kalau nggak jelimet kan kurang filsafat. Filsafat itu harus rumit. Kalau tidak rumit, tidak filsafat. Prinsipnya stoik kebalikannya. Nggak ada gunanya perumitan-perumitan itu. Yang simpel saja, apa adanya, tapi baik dan manfaat. Di antara yang membuat banyak orang trauma sama filsafat itu kan buletnya itu. Semakin ada tokoh filosof ngomong kok jelimet, semakin kamu puji, wah filsafatnya jeru gue mesti. Ya kan, setiap kali kamu nggak paham kan kamu anggap itu wah dalam itu, kan gitu kamu. Pada prinsipnya stoik kebalikannya, tidak begitu. Jadi gagasan-gagasan besar itu tidak terlalu penting. Yang penting itu gagasan yang baik dan manfaat. Itu rumus pertama itu. Makanya stoikisme itu mudah dipahami. Kenapa kalian tidak paham? Ya karena bahasa Inggris kebanyakan referensinya, terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, stoikisme ini rasanya agak cocok sama dunia timur karena yang ditekankan dimensi internalnya manusia, dimensi dalamnya, dimensi ruhaniyahnya, termasuk konsepnya tentang kebahagiaan. Orang-orang stoik meyakini bahwa bahagia atau tidak bahagia itu tergantung dirimu yang ada di dalam, bukan tergantung yang di luar diri. Kalau kebahagiaanmu kamu cantolkan pada yang di luar dirimu, percayalah kamu tidak akan ketemu yang namanya bahagia. Saya bahagia Pak kalau besok punya uang banyak. Kamu tidak akan ketemu-ketemu, karena begitu kamu dapat uang banyak, kamu pengen lebih banyak lagi. Kalau saya punya istri cantik Pak, mungkin kamu tidak ketemu bahagia karena yang lebih cantik dari istrimu besok pasti banyak. Ya mau kamu kawin, ya pas dikawini cantik, nanti lama-lama ya tua dan jelek. Yang lebih cantik pasti banyak. Kalau dasarmu hanya itu, kamu tidak akan ketemu-ketemu sama kebahagiaan. Kekayaan juga begitu. Maka katanya stoik, yang penting dimensi dalammu. Meskipun gak terlalu cakep, gak terlalu kaya, asal kamu puas, rela, ridho bahasa agamanya,
sudah cukup bahagia. Kemudian orang-orang Stoik punya pandangan bahwa alam semesta ini kalau dalam agama yang ketiga ini namanya sunnatullah. Ada logos universalnya. Jadi alam ini ada sistemnya dan ada tujuannya. Kenapa kok menurutmu kadang tidak adil, menurutmu kadang tidak imbang, menurutmu kadang tidak cocok? Biasanya kesimpulanmu begitu karena lihat parsial-parsial. Karena lihat satu peristiwa demi satu peristiwa. Kalau kamu baca lebih utuh, lebih luas, sebenarnya semuanya ada skenarionya, ada sistemnya. Itu keyakinannya orang Stoik. Sekali-sekali perlu ada bencana, sekali-sekali perlu ada kesedihan, sekali-sekali itu membacanya jangan diputus di bencana itu saja, di kesedihan itu saja. Bacanya jauh lebih luas. Nanti akan kelihatan ada skenario besar, ada aturan. Ya kayak ada yang miskin, ada yang kaya. Itu kan ada main fungsinya sendiri-sendiri. Ada yang cantik, ada yang jelek. Itu semuanya kan ada struktur besarnya. Kalau cantik semua juga mungkin ada sunnatullah yang akan tidak jalan. Jelek semua juga begitu. Terus yang terakhir berarti apa? Manusia itu tugasnya ya jalankan fungsimu sebagai manusia. Tidak usah terlalu banyak komplain, terlalu banyak protes, terlalu banyak rekayasa. Malah bulet sendiri kamu nanti. Malah bingung sendiri. Kayak Diogenes kemarin loh. Kenapa hidup kita susah? Kita sendiri yang bikin rumit. Jadi jangan dibulet-bulet, kembali ke yang alami-alami, yang natural-natural. Nah itu maunya orang-orang Stoik. Manusia itu kan yang bikin rumit kan dirinya sendiri. Sebenarnya rumusnya hidup itu kan simpel. Kalau lapar ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Kalian ngaji kok sambil ngantuk? Kan bingung, Pak saya ngantuk sekali Pak. Ya tidur. Kan simpel. Kamu sendiri yang bikin rumit. Gitu loh. Kalau tidak punya ya nyari. Kalau yang dicari ada di orang lain ya minta nggak dikasih ya utang. Itu kan rumus simpel sebenarnya. Utang tidak boleh ya dirayu. Ya, nggak bisa ngerayu ya ngerampok. Oke, jadi ada rumus-rumus simple yang kita bikin rumit sendiri. Dan itu kadang menyusahkan kita sendiri. Jadinya tidak balance hidup kita. Hidup ini ada sunnatullahnya, ada rumus-rumus pakemnya. Ini 4 cara berpikirnya orang Stoik.